Secret Doctrine dan Teori Relativitas. Albert Einstein pada tahun 1905 pernah menggemparkan dunia dengan penemuannya tentang teori relativitas, sehingga dia dijuluki sebagai ilmuwan paling jenius di dunia sekaligus ilmuwan terbesar di abad 20. Hingga kini, teori relativitas masih menempati posisi puncak dalam bidang fisika teoritis dan dianggap sebagai teori yang paling brilian dan paling akurat dalam mendeskripsikan dan menjelaskan tentang alam semesta. Namun tidak banyak orang yang mengetahui dari mana dia mendapatkan ide yang brilian tersebut, sehingga dia sanggup merumuskan sebuah rumus dan teori ajaib yang mampu mengubah dunia sekaligus menjabarkan berbagai rahasia alam semesta yang bahkan mulai menembus dan menjelaskan dimensi-dimensi metafisika. Richard Feynman, seorang ahli fisika kenamaan, pada tahun 1975 pernah mengatakan sebuah komentar yang dimuat di majalah Time sebagai berikut. Saya tidak dapat memahami bagaimana caranya ia atau Einstein dapat sampai pada inspirasi yang akhirnya mengarah pada penemuan formula E sama dengan M kali C kuadrat. Mengingat perkembangan tingkat ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu, pada tahun 1905, sangat terbatas. Yang tidak banyak diketahui oleh orang umum adalah bahwa ternyata Einstein mendapatkan ide untuk merumuskan teori fenomenalnya tersebut dari buku The Secret Doctrine karya Madame Blavatsky yang sekaligus adalah pendiri The Theosophical Society. Inilah sebabnya sehingga sebagian pengamat ada yang menyebut Einstein sebagai plagiat. Keponakan perempuan Einstein melaporkan bahwa The Secret Doctrine selalu terlihat berada di atas meja kerja Einstein. Bahkan buku tersebut juga berada di sisi tempat tidurnya saat Einstein meninggal. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Jack Brown yang seringkali mengunjungi kediaman Einstein. Pada tahun 1970, keponakan perempuan Einstein kemudian memberikan buku Secret Doctrine milik Einstein yang penuh dengan coretan tangan Einstein itu kepada markas Theosophical Society di Pasadena, California, dan sekarang buku itu tersimpan di perpustakaan Teosofi di Adyar, India. Teori relativitas Einstein mencakup kesatuan antara materi dan energi yang digambarkan melalui formula E sama dengan mc kuadrat, yang mana E sama dengan energi, M sama dengan massa, C sama dengan konstanta cahaya. Pada tingkat subatom, partikel bisa dibagi sekaligus tidak bisa dibagi. Materi bersifat konstan sekaligus terputus. Energi dan materi tak lain adalah aspek dari fenomena yang sama. Massa tidak lain adalah energi yang membentuk, sedang energi adalah materi yang dibebaskan. Massa dan energi adalah ekuivalen. Secara esensial, massa dan energi tidaklah berbeda. Perbedaan hanya terletak pada keadaan temporernya. Massa adalah sebentuk energi yang terkonsentrasi atau terkurung dalam sebuah objek. Energi adalah sebentuk massa yang dibebaskan. Energi adalah materi dan materi adalah energi. Materi dapat dipecah dan ditransformasikan ke dalam bentuk energi yang lain. Bom atom yang meletus di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 adalah contohnya. Sejumlah massa uranium yang dibebaskan bisa menciptakan energi yang luar biasa besarnya. Saat ini diperkirakan ada 10⁻80 atau bilangan 10 dengan 80 angka 0 di belakangnya partikel yang ada di dalam semesta ini. Tapi apa yang tampak sebagai sejumlah partikel yang berbeda pada energi rendah, ternyata semuanya sebenarnya adalah partikel yang sama tipenya, hanya keadaannya yang berlainan. Pada energi tinggi yang jauh di atas 10 GeV, yakni giga elektronik atau 1 miliar elektron volt, semua partikel itu memiliki perilaku yang sama. Teori Einstein juga mencakup relativitas waktu. Hingga awal abad ke-20, waktu diyakini bersifat independen terhadap pergerakan dan meningkat pada laju yang tetap di semua bingkai pengamatan. Namun, eksperimen menunjukkan bahwa waktu melambat pada kecepatan yang lebih tinggi dari suatu bingkai pengamatan terhadap bingkai pengamatan yang lain. Perlambatan ini atau yang disebut dengan dilatasi waktu
Dijelaskan di dalam teori relativitas khusus, berbagai eksperimen telah menunjukkan kejadian dilatasi waktu seperti pada peluruhan partikel Mond dari radiasi kosmik dan perlambatan jam atom di atas pesawat. Di atas pesawat ulang-alik relatif terhadap jam Mercia yang tersinkronasi yang berada di bumi, sehingga durasi waktu dapat bervariasi bergantung pada kejadian dan bingkai pengamatan. Teori relativitas telah mengakhiri secara total adanya gagasan waktu yang bersifat mutlak atau absolut. Contoh yang paling terkenal dalam kasus ini adalah apa yang disebut sebagai paradoks anak kembar, twin paradox. Misalkan ada sepasang anak kembar, kemudian salah satu dari anak itu melakukan perjalanan yang cukup lama keluar angkasa menggunakan pesawat dengan kecepatan cahaya. Ketika kembali, ia akan jauh lebih muda daripada kembarannya yang tetap tinggal di bumi. Gagasan semacam ini, meskipun sekilas terdengar fantastis dan tidak masuk akal, namun bisa dibuktikan secara ilmiah dan matematis sesuai dengan hasil eksperimen dan pengamatan empiris. Teori Einstein juga mendukung teori Big Bang yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 yang menyatakan bahwa alam semesta ini terus memuai atau mengembang seperti balon raksasa dengan pemuaian antara 5 hingga 10% tiap 1 miliar tahun. Pada saat singularitas dentuman besar ini terjadi, alam semesta mengembang 1 juta triliun. 1 juta triliun kali lipat dalam waktu 1/10 miliar triliun detik. Ini ibarat koin dengan garis tengah 1 cm yang mendadak membesar menjadi selebar 10 juta kali lebar galaksi Bima Sakti atau 10.000 triliun kilometer. Beberapa kutipan dari Secret Doctrine yang kemudian menginspirasi Einstein juga untuk menemukan teori relativitas pada tahun 1905 adalah sebagai berikut. Secret Doctrine Volume 1 halaman 29. Semua yang ada hanyalah memiliki realitas yang relatif dan bukanlah absolut. Karena kelanjutan dari tampilan yang menyembunyikan noumena bagi setiap pengamat sangat tergantung pada kekuatan kognisinya. Namun semua hal yang nyata secara relatif bagi sang pengamat juga merupakan sebuah refleksi dan oleh karena itu maka semua hal yang teramati menjadi nyata senyata dirinya sendiri. Secret Doctrine Volume 1 halaman 45. Abstraksi metafisik adalah satu-satunya sebab yang memungkinkan sebuah proses konversi dari metafisik ke fisik yang dapat dianalogikan dengan uap yang dapat terkondensasi menjadi air dan air menjadi es. Secret Doctrine Volume 1 halaman 75. Terdapat hanya satu elemen universal yang tidak mengenal batasan, yang tidak pernah terlahirkan, yang keseluruhannya tidak dapat mati, sebagaimana dalam dunia fenomena, namun dengan variasi aspek-aspek yang terdiferensiasi dan transformasi-transformasinya. Secret Doctrine Volume 1 halaman 83. Brahman atau alam semesta mengembang dan menjadi semesta raya yang ditenun dari substansinya sendiri. Secret Doctrine Volume 1 halaman 120. Kesatuan radikal dari esensi-esensi tertinggi dari setiap bagian konstituen senyawa alamiah merupakan salah satu kaidah dari hukum yang fundamental. Secret Doctrine Volume 1 halaman 143. Semua daya-daya alam sebagai tahapan materi yang variatif meskipun seringkali tidak dapat diindrakan atau dalam kondisi super sensus. Secret Doctrine Volume 1 halaman 146. Elektrisitas, cahaya, panas, dan lain-lain adalah energi. Kondisi supersensus dari materi cahaya adalah sebuah kondisi supersensus dari materi dalam gerakan sebuah daya alami. Secret Doctrine Volume 1 halaman 147. Semua hal yang disebut sebagai daya-daya alam, elektrisitas, magnetisme, cahaya, dan panas sejatinya merupakan satu esensi dalam konstitusi tertingginya.